Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Bayusep Prilia Putra dengan NIM C1D12304. Saya mahasiswa dari program studi Bisnis Digital Universitas Jambi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kajian penting mengenai strategi diversifikasi usaha yang telah diterapkan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia. Tujuan dari presentasi ini adalah menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan diversifikasi usaha, mengapa mereka melakukannya, apa hasilnya, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh dalam proses tersebut. Diversifikasi usaha merupakan suatu strategi di mana sebuah perusahaan memperluas kegiatan usahanya ke bidang baru, baik yang masih berkaitan langsung dengan inti bisnisnya maupun tidak berkaitan sama sekali. Nah, strategi ini digunakan untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap suatu produk ataupun pasar, dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan serta memperkuat daya saing perusahaan. Jenis diversifikasi terdiri atas tiga. Yang pertama ada horizontal, yakni memperluas ke produk sejenis, vertikal memperluas ke hulu atau hilir rantai pasok, serta konglomerat yaitu memperluas ke industri berbeda sama sekali. Nah, berikutnya ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada PT Mayora Indah Tbk. Mayora adalah sebuah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Mereka memulai usaha dengan produk makanan ringan seperti Roma dan Beng-Beng. Kemudian melakukan diversifikasi ke sektor minuman dengan meluncurkan produk seperti Li Mineral dan Kopiko 78 derajat. Nah, alasan diversifikasinya yaitu perubahan gaya hidup konsumen, meningkatnya tren konsumsi instan, dan kebutuhan ekspor global mendorong Mayora melakukan diversifikasi. Nah, hasilnya Kopiko 78 derajat berhasil menembus pasar global, termasuk Filipina, Korea, bahkan Amerika Serikat. Sedangkan Li Mineral pun kini menjadi kompetitor utama Aqua dalam kategori air minum dalam kemasan. Namun, ada tantangan yang dihadapi di mana tingginya biaya logistik distribusi nasional dan ketatnya persaingan dengan merek internasional. Berikutnya ada PT Bukit Asam Tbk. Nah, PTBA ini merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, PTBA melakukan diversifikasi ke sektor energi baru dan terbarukan. Alasan diversifikasinya adalah tekanan global terhadap dekarbonisasi dan transisi energi mendorong perusahaan untuk menjajaki energi surya dan gasifikasi batubara menjadi DME sebagai pengganti LPG. Nah, hasilnya tersebut merupakan proyek gasifikasi DME PTBA telah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional dan diharapkan mampu mengurangi impor LPG secara signifikan. Tantangannya seperti investasi besar, risiko teknologi, serta ketergantungan terhadap regulasi pemerintah menjadi hambatan utamanya. Nah, berikutnya ada City Corp, yaitu Khairul Tanjung Corp. Khairul Tanjung Corp merupakan suatu bisnis dari sektor media seperti Trans TV dan Trans7, lalu melakukan diversifikasi secara masif ke sektor perbankan, retail, properti, dan hiburan. Nah, saat ini, City Corp memiliki Transmart, Trans Studio, Bank Mega, hingga Alobank. Nah, alasan diversifikasinya untuk menciptakan sinergi antar unit bisnis dan mengantisipasi terjadinya perubahan perilaku konsumen, sehingga khususnya digitalisasi dan gaya hidup urban. Hasilnya yaitu City Corp berhasil membentuk ekosistem bisnis yang saling terhubung dan efisien secara operasional. Namun ada tantangannya seperti mengelola kompleksitas lintas sektor dan bersaing dengan perusahaan digital dan global. Baik, berikutnya ada Johlin Agroraya atau JARR. Merupakan yang awalnya fokus pada produksi CPO yaitu crude palm oil. Namun, melalui strategi hilirisasi, mereka melakukan diversifikasi ke sektor minyak goreng kemasan dan energi biomasa. Nah, alasan diversifikasinya yaitu untuk meningkatkan nilai tambah produk, mendukung ketahanan pangan nasional, dan memanfaatkan peluang pasar domestik.
Hasilnya berupa perusahaan dapat menargetkan penjualan sebesar 5 triliun dalam kapasitas produksi hingga 200 ton per hari. Namun di balik itu semua ada tantangannya berupa fluktuasi harga sawit dan ketatnya regulasi ekspor menjadi penghambat utamanya. Baiklah, berikutnya ada perusahaan Erjaya Swasembada atau ERAA. Nah, Erjaya dikenal sebagai distributor gadget dan elektronik. Namun kini mereka telah masuk ke sektor gaya hidup, makanan, dan kesehatan. Mereka membuka gerai seperti Paris Baguette, Device Shop, serta Apotek Wellings. Nah, alasan diversifikasinya yaitu merespon perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan dan memanfaatkan jaringan retail yang sudah mapan. Hasilnya berupa bisnis non-gadget era jaya tumbuh pesat, bahkan menyumbang lebih dari 30% pendapatan retailnya. Namun di balik itu semua ada tantangannya seperti adaptasi terhadap retail model bisnis baru, kemudian pemilihan merek mitra internasional, serta persaingan dari pemain besar di sektor lifestyle. Nah, dari kelima studi kasus perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwa diversifikasi usaha bukan hanya strategi ekspansi, tetapi juga langkah adaptif yang sangat penting di tengah dinamika pasar dan disrupsi global. Nah, diversifikasi memberikan peluang pertumbuhan baru dan ketahanan bisnis yang lebih kuat. Namun, berhasil strategi ini sangat bergantung pada kesiapan manajemen, kecermatan membaca tren pasar, pengelolaan risiko, dan sinergi internal. Tantangan seperti kebutuhan investasi besar, regulasi ketat, dan risiko operasional harus diantisipasi secara strategis. Sehingga perusahaan yang memiliki visi jangka panjang serta inovasi tinggi terbukti mampu menjadikan diversifikasi sebagai keunggulan kompetitif utamanya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.